Selamat malam, perkenalkan saya Saud Martua Siregar, NIM 31191105559 dari kelas TI 19E2. Ini saya akan memaparkan tentang OSI layar. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu OSI layar. OSI layar adalah standar komunikasi yang ada di jaringan komputer. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI dibuat ISO pada tahun 1977 di Eropa. Bagian dari OSI layer adalah ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian OSI layer berikut. Yang pertama, application layer. Fungsi dari application layer yaitu sebagai antar muka dengan aplikasi lain, mengatur bagaimana aplikasi mengakses jaringan dengan membuat pesan-pesan skala. Contohnya adalah saat kita membuka Google Chrome. Yang kedua, presentation layer. Fungsi dari presentation layer ialah untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya saat kita membuka website, misalnya website Shopee. Saat kita mengklik produk yang ingin dibeli, maka presentation layer akan mengkonversikan produk yang kita klik menjadi bilangan binar. Setelah itu, layer presentation akan mengenkripsi data tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Yang ketiga, session layer. Fungsi dari session layer yaitu untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Contohnya adalah saat kita masuk ke website-nya internet banking. Saat tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka account kita akan dikeluarkan secara otomatis. Transport layer. Fungsi dari transport layer ialah untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Contoh protokol yang menggunakan transport layer ini adalah TCP dan UDP. Contoh penerapan layer ini adalah saat kita mengirim email dan ternyata jaringan kita terputus dan kita disuruh untuk mengirim ulang email tersebut. Yang kelima, network layer. Fungsi dari network layer ialah mendefinisikan alamat-alamat ID, membuat header untuk paket-paket, dan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian mencarikan mana rute yang terbaik dan tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah protokol ID, RP, dan ECMP. Yang keenam adalah data link layer. Fungsi dari data link layer ini adalah menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contoh penerapan dari data link layer ini adalah media access control atau MAC dan logical link control atau LLC. Yang terakhir yaitu physical layer. Fungsi dari physical layer ini adalah mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan. Contoh penerapan dari physical layer ini adalah saat kita mengirim data menggunakan media kabel RJ45. Berikut presentasi